وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi, air dan api, manusia dan jin, dan yang telah memberikan kita nikmat hingga kita bisa merasakan nikmatnya dunia sampai saat ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Di kesempatan ini saya akan memberikan kepada kalian sedikit nasihat yang bertemakan tentang menghormati orang tua dan guru. Allah berfirman di dalam kitabnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan kepada kalian agar tidak menyembah kecuali kepadanya, dan kepada orang tua lah hendaknya berbuat baik. Mungkin kita banyak sekali yang sayang pada orang tua, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana cara membuat orang tua senang. Mungkin sebagian dari kita ada yang mengucapkan I love you sebelum tidur agar orang tua menjadi senang, atau ada yang membuat orang tua senang dengan perilakunya dan perbuatannya. Kita sebagai anak yang dibesarkan oleh orang tua sudah sepantasnya kita membalas budinya dengan cara berbakti kepada mereka. Apakah saudara-saudara tahu bagaimana cara berbakti kepada mereka? Apakah cuma hanya menuruti perintahnya saja dan menjauhi larangannya? Tentu saja tidak. Seiringnya waktu, usia kita bertambah menjadi dewasa, dan fisik orang tua pun menjadi lemah, menjadi tua renta. Bahkan ada yang mencapai kepikunan dan tidak menyadari apa yang kita katakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dan Dialah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dari keadaan lemah Dia menciptakan kalian, Dia menjadikan kalian menjadi kuat. Kemudian dari keadaan kuat Dia menjadikan kalian menjadi lemah dan beruban. Dialah yang menciptakan apa yang Dia inginkan, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Mungkin kita pernah merasakan lelah di saat orang tua kita berkunjung sakit, apalagi tak kunjung sembuh. Bahkan ada yang mencapai kepikunan dan tidak menyadari apa yang kita katakan. Dan disitulah ujian seorang anak dalam menghadapi orang tuanya. Disitulah ujian seorang anak dalam menghadapi orang tuanya. Bayangkan kita dulu. Bayangkan saja ketika kita sakit, orang tua lain membawa kita ke sana kemari tanpa ada rasa lelah demi anaknya sehat. Orang tua yang terjaga siang malam, tidak tidur. Bahkan ada yang sampai tidak tidur malaman demi menjaga kita. Dan ketika kita dewasa, apakah kita sesabar orang tua kita?
sabar orang tua kita ketika kita menjaga orang tua kita, ketika orang tua kita pun berujung sakit. Coba pikirkan baik-baik. Kita lihat tutur kata kita. Ketika kita masih kecil, kita sering bertanya banyak sekali hal yang ingin kita ketahui, tapi orang tua kita sabar. Orang tua kita sabar dalam menjelaskan apa yang kita ingin ketahui, apa sesuatu yang kita ingin ketahui. Coba kita lihat ketika kita dewasa, bagaimana kita ketika orang tua kita menanyakan hal-hal yang ingin orang tua ketahui, kita pun tidak sabar. Kita tidak sabar ketika orang tua ingin mengetahui sesuatu apa yang mereka ketahui. Baik para saudara-saudara yang saya cintai, ingatlah baik-baik. Orang tua kalian itu adalah pintu surga paling indah bagi kalian, pintu surga paling dekat dari kalian. Jika kalian kehendaki, maka jagalah pintu itu dengan baik-baik. Jagalah pintu itu dengan baik-baik. Jika kalian tidak ingin pintunya, maka lempar saja pintu itu, buang saja pintu itu. Bahwasanya kalian tidak membutuhkan pintu itu. Wahai saudara-saudara sekalian, tidak hanya cuma orang tua, bahkan guru kita. Guru, dia adalah orang tua kedua kita. Orang tua kedua kita ketika kita di sekolah. Dia yang telah mengajarkan kita banyak sekali ilmu, mengajarkan kita adab. Dan kita sebagai anak yang berbakti, sudah sepantasnya kita membalas budinya dengan cara beradab kepada mereka. Bagaimana cara beradab kepada mereka? Ada beberapa hal cara beradab kepada mereka. Dari tutur kata kita. Ketika kita sedang berbicara kepada teman, bedakanlah. Berbicara kepada guru, bedakanlah antara teman dan guru. Ketika kita berbicara kepada guru, gunakanlah etika, gunakanlah adab. Itu adalah salah satu adab, salah satu cara berbakti kepada guru. Dan ketika kita sedang belajar, saat guru kita sedang menjelaskan sebuah pelajaran, maka perhatikanlah dengan seksama. Jangan hanya cuma mendengarkan saja dan bermain seenaknya sendiri tanpa memperhatikan. Ini salah satu adab sebagai murid yang berbakti. Dan jika kita berbakti kepada mereka, mungkin guru kita akan memberikan kepada kita perhatian yang lebih besar. Dan mungkinnya lagi, guru kita akan selalu mendoakan kita akan kesuksesan kita, mendoakan kita supaya kita bisa sukses. Maka dari itu, wahai saudara-saudara, berbaktilah. Jadilah anak yang berbakti. Walaupun kepada orang tua dan guru, tetaplah berbakti. Dan jangan lupa selalu meminta perlindungan dari Allah. Selalu meminta perlindungan dari Allah dari suatu yang membuat kita celaka di dunia ini dan di akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya dan syaitan. Jika saya ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.